bakalan tenang di dalam sana. Kalau gue berhasil menemukan siapa pembunuh Hans. Tapi rasanya nggak mungkin kalau ada dua nama yang sama dan meninggal karena terbunuh. Aduh, ini gimana ya? Aku tuh kecewa sama kamu. Ya udah, aku minta maaf, aku minta maaf. Janji aku kali ini aku bakal tepat. Aku gak percaya. Kamu tuh kenapa maaf? Aku salah kamu. Enggak mungkin. Nama Hans kan masih banyak. Yang dimaksud Setia tadi pasti Hans yang lain. Kalau gitu, sekarang gue pergi dulu. Gue harus cari tempat tinggal dan nanti gue kesini lagi untuk jenguk mama. Ya. Setia, kamu nggak perlu cari tempat tinggal. Kamu bisa tinggal di sini. Semenjak mama tahu Hans meninggal, kondisinya jadi drop. Akan lebih baik kalau kamu ada di dekat mama. Ya mungkin untuk beberapa hari sampai keadaan mama stabil. Gue tinggal di sini apa di luar? Tapi ada benernya omongan Dimas. Mama masih butuh gue. Dan waktu di sini, yang cewek cantik tadi, kenapa dia di sini? Dia siapa? Gue cuma takut ngerepotin, Dim. Nggak apa-apa, Setia. Walaupun bukan saudara kandung, kamu tetap saudara saya. Jadi jangan sungkan. Ya, ada kamar tamu biar Bibi yang beresin. Bibi. Mohon Pak, ya naon Pak? Maaf, Bi. Tolong beresin kamar tamu ya buat Setia. Mangga Pak. Punten ditunggu sebentar ya Pak. Terima kasih, Bi. Dim. Sorry nanya. Tadi kayaknya gue gak terlalu fokus. Istri lo yang mana sih? Kirain mau nanya apa kamu? Istri saya namanya Bianca. Nanti saya kenalin. Bianca. Terus yang satunya lagi tadi siapa ya? Setia. Ya. Nanti kalau Bibi udah beresin kamar, kamu istirahat aja. Kalau saya tinggal istirahat duluan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, lo harus istirahat emang. Dim, thank you ya. Sama-sama. Waalaikumsalam, Syah. Syah, gimana keadaan kamu sekarang? Kamu baik-baik aja kan? Tuh, mikirin kamu terus ya. Ibu khawatir sama kamu. Apalagi kamu jauh sekarang dari ibu. Aku nggak mau bohong sama ibu, tapi aku juga nggak mungkin jujur tentang keadaan aku di sini. Ibu pasti bakalan shock kalau tahu aku ini hanya istri kedua. Halo, Syah? Iya Bu, maaf Ibu tadi sinyalnya jelek Bu. Aisyah baik kok Bu, baik-baik aja. Udah Ibu gak usah khawatir, gak usah cemas ya. Alhamdulillah, ibu lega dengernya. Ibu seneng kamu bahagia sama suami kamu. Iya Bu, Ibu jaga kesehatan ya. Iya. Ya udah ya, Syah. Salam buat suami kamu ya, Syah. Pasti Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin Aisyah Bu. Maaf. Kamu belum tidur, Bianca? Mas, belum. Lagi mikirin apa, Bianca?
Enggak mikirin apa-apa. Itu aku cuman tadi kaget aja. Ngapain ya Mas? Setia kok tiba-tiba datang ke sini? Padahal dia nggak pernah datang jenguk kita. Orang waktu kawinan kita aja dia nggak datang. Dan yang lebih bikin aku kaget lagi, aku baru tahu kalau Setia itu ternyata anaknya Mama. Aku juga kaget Bianca, tiba-tiba Setia datang ke Jakarta. Kalau Mama sih cuma sedikit cerita tentang anak-anak kandungnya. Ada Setia, ada Hans. Kalau Hans malah aku nggak pernah ketemu. Hans anaknya Mama juga. Iya, adiknya Setia, beda 2 tahun lebih muda. Jadi Hans anak kandung Mama Lydia juga. Gimana kalau itu Hans yang sama? Gak mungkin ada 2 Hans yang sama yang terbunuh. Aku gak bisa seperti ini, aku takut. Aku takut masih masa curiga kalau dia lihat aku gak tenang kayak gini. Apa mungkin sebaiknya malam ini Mas Dimas tidur sama Aisyah aja? Ya, gitu aja. Bianca, kamu kok malah bengong? Udah kita tidur ya. Mas, gimana kalau hari ini kamu tidurnya sama Aisyah aja? Iya, soalnya kan kasihan Aisyah. Dia pasti shock dengan kejadian sama mama papa tadi. Dia lebih butuh kamu, Mas. Ya kan kamu sendiri yang nyuruh aku untuk ngingetin kamu supaya kamu bisa bersikap adil sama aku dan Aisyah. Beneran kamu gak apa-apa? Bentar. Terima kasih ya, Bianca. Kamu memang istri terbaik buat aku. Beruntung aku punya kamu. Aku yang beruntung punya kamu, Mas. Aku tinggal ya. Assalamualaikum, Aisyah. Mas Dimas? Aisyah, malam ini aku boleh tidur di sini. Tadi Bianca udah izinin aku. Masuk Mas Dimas. Mas Dimas, Aisyah, Mas Dimas udah sholat belum? Kalau belum, kita sholat bareng ya Mas. ayo. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Aisyah, aku bahagia sekali dengan momen ini. Karena momen ini langkah aku lakukan. Langka, Mas. Iya. Aku sama Bianca nggak pernah seperti ini sholat berjamaah. Aku maunya Bianca rajin sholat. Tapi kan aku juga nggak bisa maksa. Terima kasih Aisyah. Bianca, kamu kenapa kok bengong gitu? Hah? Hans? Itu foto siapa, Ma? Ini foto adiknya Satya. Mama baru tahu kalau dia sudah meninggal karena dibunuh. Apa? Jadi benar? Nggak salah lagi. Hans memang anak Mama Lydia dan Hans adik tirinya Mas Dimas. Bianca, Ya, Ma? Dimas di mana ya? Kenapa kamu sendirian aja di sini? Oh, malam ini Mas Dimas, aku suruh tidur di pavilion. Oh, OMG. Iya, kasihan Aisyah. Tadi kan pasti dia shock banget, Ma. Bianca, kamu itu kenapa sih? Mama benar-benar nggak habis pikir loh. Kok bisa-bisanya kamu mengizinkan Dimas? Mungkin kepala kamu ini lagi panas ya Bianca ya. Makanya jadi ngeheng otaknya dan konslet. Makanya kamu akhirnya ngerestuin suami kamu. Ya ampun Bianca. Ampun deh. Kamu tuh bikin mama jadi lapar deh. Lagian Mama ngapain sih? Nanya-nanya Mas Dimas. Mas Dimas di mana? Padahal Mama sendiri juga punya urusan yang lebih penting. Punya masalah yang lebih besar daripada masalah aku. Mama gak nyangka ya. Kamu bisa ngomong seperti itu sama mama. Kamu itu gak tahu apa-apa Bianca. Maaf ya, Ma. Aku ngomongnya kelewatan ya. Sekarang apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang ibu yang ditinggalkan, dipisahkan oleh anak kandungnya? Terus tahu-tahu mendapat kabar anaknya sudah meninggal dunia dan dikuburkan di New York. Bahkan
Mama harus terbang ke New York, Bianca, untuk melihat makam anak Mama. Tapi mau gak mau, Mama harus terbiasa. Yang kamu hadapi itu cuma persoalan istri kedua, Bianca. Bukan perhara seperti Mama yang dipisahkan oleh anak kandungnya. Bukan. Harusnya kamu bisa mencontoh dari Mama yang tidak menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kamu lemah, Bianca. Hidup harus terus berlanjut. Maaf, Ma. Bianca gak sependapat sama Mama. Karena bukan berarti karena Bianca mencintai Mas Dimas, Bianca menjadi orang yang lemah. Justru karena Bianca mencintai Mas Dimas, itu menjadi kekuatan untuk Bianca. Mungkin Mama gak melihat, tapi Bianca lagi berjuang dengan cara Bianca sendiri, Ma. Tapi menurut Mama, cara kamu tidak tepat. Semua orang punya caranya masing-masing, Ma. Bianca, ingat yang Mama sampaikan. Ingat. Iya, Ma. Dimas. Ngapain dia? Diminum tehnya, Mas. Iya. Terima kasih, Aisyah. Cewek itu ngapain Dimas sama cewek itu? Berduaan malam-malam gini lagi. Mas Dimas. Jadi Bu Lydia tahu kalau anaknya udah meninggal dengan cara kayak gini, Mas. Iya. Dan Mama langsung drop. Sangat terpukul. Kasihan banget Bu Lydia. Seandainya aja aku bisa ngibur dia. Tapi sayangnya aku nggak bisa, Mas. Aneh. Mereka berdua bisa akrab gitu. Padahal Dimas kan udah nikah sama Bianca. Aisyah, pintunya kamu belum tutup ya? Iya, aku lupa. Jangan. Biar aku aja. Makasih, Mas. Sialah. Mas Dimas capek ya? Mau istirahat aja? Nanti dulu.
Kamu kan udah buatin teh, sayang kalau nggak diminum. Mau aku pijitin nggak, Mas? Kamu bisa mijit? Bisa sih sedikit. Ya udah coba. Seperti ini ya rasanya punya suami. Aku bisa manjain dia, menghilangkan lelah dan penatnya. Rasanya hangat sekali. Tapi sedih rasanya kalau memikirkan kehangatan di hati aku ini menjadi air mata di hati wanita lain. Mbak Bianca. Mas. Bisa agak kencengan dikit. Oh iya. Boleh juga. Halo. Jadi bener kamu balik ke Indonesia, Setia? Tega ya kamu? Bisa-bisanya kamu pergi gitu aja tanpa pamit sama aku. Apa jangan-jangan kamu sengaja ya mau kabur dari aku? Terserah aku mau kemana. Ya, kamu jangan mengada-ada. Alin, kamu udah tahu dari awal hubungan kita seperti apa. Hah? Aku harap kamu ngerti. Tapi aku cinta banget sama kamu, Setia. Aku bener-bener sayang sama kamu. Kenapa sih kamu gak pernah ngertiin perasaan aku? Please, Setia. Alin, please stop. Alin, jangan pernah berharap apa-apa sama aku. Ya, kamu tahu kan, aku nggak mungkin bisa balas perasaan kamu. At least biarin aku tetap dampingin kamu. Setia, aku ke Indonesia ya nyusulin kamu. No. Please. Alin, no, please. Buat apa sih kamu nyusulin aku ke Indonesia? Hah? Kita dari awal udah bahagia, hubungan tanpa status, tanpa komitmen. Kalau kamu terus paksakan itu, yang ada hubungan kita makin hancur. Oke? Sekarang di sini udah malam. Aku mau tidur. See you. Karissa, kamu mau pakai selai apa? Nanas atau stroberi? Strawberry aja, Pak. Oke. Kan. Ma, kondisi Mama gimana? Sudah membaik? Ya, Mama harus membuat keadaan Mama lebih baik. Karena apapun keadaannya, gak ada lagi yang Mama bisa perbuat selain menerima kenyataan ini. Apapun yang Mama lakukan sekarang, gak akan membuat Hans
ini Mama lebih mengkhawatirkan kamu dengan Bianca dibandingkan dengan masa lalu Mama. Kalau kamu lebih peka sedikit sebagai laki-laki, harusnya kamu tahu kalau saat ini Bianca sangat tersiksa sekali. Bahkan semalam, Mama melihat kalau Bianca itu nampak kacau. Maksud Mama apa? Ya begitulah. Seperti orang yang nggak bisa menata emosinya dengan baik. Mama rasa sekeras apapun Bianca untuk bertahan, dia nggak akan sanggup bertahan lama untuk menerima perempuan. Mama. Bianca juga manusia, dia punya perasaan dan kamu harusnya memikirkan hal itu, Dimas. Sebagai seorang ibu, dia harus bisa menjaga emosinya, harus tetap stabil agar bisa membesarkan anak-anaknya dengan baik. Dan kalau kamu sayang sama Karissa, kamu harus mempertimbangkan hal ini, Dimas. Harus. Apalagi kamu sama Bianca harus lanjut konsultasi untuk program anak kedua kalian. Dan sebaiknya jaraknya nggak terlalu jauh dengan Karissa. Betul juga. Aku kan sebenarnya ingin punya anak laki-laki dari Bianca. Tapi sudah lama aku dan Bianca mencoba untuk punya anak lagi, tapi nggak pernah berhasil. Jadi, Karissa mau punya adik. Papa, Mama, Karissa mau dong punya adik. Oh, iya dong. Oma juga kepingin banget Karissa punya adik, terus Oma punya cucu lagi. Tapi mana ini kok Mama Karissa belum gabung juga sama kita? Masa Karissa makan sendiri? Morning. Ya. Good morning, sweetie. Dimas, Bianca di mana? Panggil Ki. Aku panggil Bianca dulu. Sebentar ya. Ya. Papa tinggal dulu sebentar. Bianca, kamu kenapa sayang? Bianca. Bianca. Iya. Bianca, kamu baik-baik aja kan? Iya mas, aku nggak apa-apa kok. Bianca, kalau ada sesuatu yang perlu diceritakan, ceritakan sama aku. Aku emang lagi ada yang dipikirin mas, tapi aku nggak bisa ceritanya sama kamu sekarang. Aku butuh waktu sendirian mas. Kamu nggak keberatan kan kalau kamu tunggu di luar aja? Aku butuh waktu sendirian mas. Aku mohon please. Aku keluar. Tapi kalau ada apa-apa, kasih tahu aku ya.
Apa sebenarnya yang mengganggu pikiran dia? Kalau kamu lebih peka sedikit sebagai laki-laki, harusnya kamu tahu kalau saat ini Bianca sangat tersiksa sekali. Apa soal Aisyah? Apa aku telepon Aisyah aja? Ya, aku telepon Aisyah. Bianca kenapa malah telepon Aisyah? Mbak Bianca. Halo Mbak. Halo Aisyah. Aisyah, aku minta tolong ya sama kamu. Kamu bisa nggak ke rumah utama sekarang? Kamu temenin Mas Dimas dan Karissa sarapan dulu ya. Tolong Aisyah, aku mohon. Aku Mbak. Ya, tapi Mbak Bianca. Bianca. Mbak Bianca kenapa ya? Dari suaranya juga kelihatan sedih banget. Mas, kamu boleh tunggu di luar dulu ya Mas. Please. Tapi aku juga nggak mungkin nolak permintaannya Mbak Bianca. Ya Allah, jadi ternyata aku sudah membunuh adik tiri Mas Dimas. Oh, aku yang mencelakai anak Mama Lydia. Kenapa ada kebetulan seperti ini, ya Allah? Apa yang terjadi sama hidup aku kalau semua nanti tahu bahwa aku pelakunya? Walaupun Aisyah sudah mengaku secara resmi bahwa dia pelakunya, tapi gimana kalau suatu hari nanti semuanya terbongkar bahwa sebenarnya akulah pelakunya? Dimas, Biancanya mana? Kok nggak turun? Bianca lagi nggak enak badan mah, jadi mau istirahat di kamar aja. Bibi. Tolong bawain makanan buat Bianca di kamar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante Aisyah. Cewek cakep ini namanya Aisyah. Siapa yang nyuruh kamu kesini? Ada yang ngundang kamu? Kan saya sudah bilang berkali-kali sama kamu, dilarang masuk ke rumah ini. Saya kesini disuruh sama Mbak Bianca, Bu. Kata disuruh temenin Mas Dimas sama Karissa sarapan. What? Apa-apaan sih ini? Kelakuan Bianca kenapa makin lama makin absurd seperti ini? Saya pastiin ke kamu ya, Dimas dan Karissa sama sekali nggak butuh kamu ada di sini. Jadi sekarang juga kamu balik ke pavilion. Balik. Balik sana. Aisyah, kamu gak usah masukin ke dalam hati ya omongannya Mama. Iya Tante Aisyah, ayo duduk sini kita makan sama-sama. Dim, dia siapa? Saya lupa perkenalkan ke kamu ya. Aisyah ini istri saya. Apa? Dia istrinya Dimas juga? Dimas istrinya 2? Aisyah, Setia.
udah cukup. Bianca tuh nggak enak badan, penyakitnya bukan fisik tapi psikis. Perempuan mana juga yang nggak makan hati kalau setiap hari ngeliat madunya seperti ini terus-terusan. Ma, Aisyah di sini itu atas permintaan Bianca. Aku sendiri yang lihat Bianca telepon Aisyah. Oh ya, Bianca memang ngomong sendiri pakai mulutnya, tapi hatinya pasti nggak rela. Dan kamu sebagai laki-laki harusnya kamu ngerti dong, peka dong, Dimas, please. Cukup, Ma. Kita lagi mau makan. Aku nggak mau berdebat di sini. Iya, kan kata Oma lagi makan nggak boleh ngomong. Oh gitu. Bagus. Baik. Semuanya sekongkolan jadinya ya. Oke. Madip. Oh, Madip. Ya udah. Sekarang semuanya lanjutin makan. Aisyah, kamu mau makan apa lagi? Mau makan telur aja, Pak. Telur. Aisyah ambilin ya. Setia, Yes. kamu udah pernah ketemu sama Aisyah sebelumnya? Sebenarnya kita udah pernah ketemu, Mas. Jadi waktu yang aku lari dari rumah, aku hampir aja ketabrak motornya Mas Setia. Apa? Iya, Dim. Cuman kita memang belum cepat kenalan. Ingat omongan mama ya, Setia. Kamu itu harus hati-hati sama perempuan ini ya. Hati-hati. Karena dia perempuan penggoda ya. Ma, kamu gimana ngomong seperti itu, Ma? Loh, apa salahnya? Mama kasih tahu, peringatin Setia dari awal. Daripada nanti Setia tergoda, lebih baik dari sekarang Mama kasih tahu. Ma, Aisyah nggak pernah menggoda aku, Ma. Iya, Bu. Saya nggak pernah sama sekali ngegoda Mas Dimas. Ya, namanya juga maling. Mana suka disebut maling? Karena maling adalah profesi yang sangat buruk sekali. Dan sebagai seorang ibu, saya boleh dong sedia payung sebelum hujan untuk memperingatkan anak-anak saya. Dimas aja yang udah punya istri yang cantik, sempurna, tanpa cacat, tanpa celah, masih bisa kecantol sama kamu. Apalagi Setia yang masih bujangan. Aduh, bahaya sekali ya. Ma, cukup, Ma. Ma, ada Karisa di sini. Kata-kata Mama sudah tidak pantas, Ma. Karisa, makan lagi ya? Iya, Pak. Aisyah, maafin kata-kata Mama aku tadi ya. Gak apa-apa kok, Mas Dimas. Aku ngerti. Sebenarnya aku agak sedikit sakit hati sama katanya Bu Lydia. Mungkin karena Bu Lydia belum sepenuhnya terima aku. Tapi nggak apa-apa, aku ikhlas kok. Kamu hebat, Aisyah. Kalau perempuan lain
dalam kondisi tadi mungkin sudah marah besar. Tapi kamu hanya diam saja. Aku cuma berusaha jadi istri yang baik buat Mas Dimas. Jadi Mas Dimas nggak usah khawatir ya. Aku ikhlas kok, Mas. Ya Allah, ditatap Mas Dimas kayak gini, kenapa rasanya jantung aku jadi deg-degan ya? Jangan, Aisyah. Jangan alihkan mata kamu dari aku. Kenapa tatapan Mas Dimas itu berbeda ya? Sekarang dia memang sudah jatuh cinta sama Aisyah. Maafin aku ya, Aisyah. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga ini. Tapi nyatanya, selalu aja kamu mendapatkan hinaan dan celaan. Maafin aku. Mas Dimas, kalau memang ini jalan dari Allah, aku ikhlas kok, Mas. Suami aku, dia memeluk wanita lain dengan penuh perasaan. Jadi, seperti ini ya rasanya. Jantung berdebar dan hati terasa hangat. Dipeluk lelaki yang menjadi imam kita. Mbak Bianca? Ada apa, Aisyah? Enggak, Mas. Enggak ada apa-apa. Cuman aku takut nimbulin fitnah. Nimbulin fitnah? Aisyah, kita ini suami istri yang sah. Jadi nggak ada fitnah. Kamu ada aja. Aku lupa, Mas. Maaf ya. Gak apa-apa. Aku mau berangkat ke kantor, lebih baik sekarang kamu siap-siap ikut aku ya. Ikut ke kantor, Mas. Iya.
Aku nggak mau ada hal-hal yang tidak diinginkan di sini. Nggak usah Mas, aku di sini aja nggak apa-apa. Aisyah, aku takut kalau sampai kamu pergi lagi gimana? Aisyah, jujur ya, aku sangat merasa kehilangan waktu kamu meninggalkan rumah ini. Mas Dimas, maafin aku ya Mas. Seharusnya aku nggak pergi dari rumah ini kecuali Mas Dimas yang minta. Aku janji aku nggak akan ngulangin lagi, Mas. Janji. Ya udah. Aku percaya sama kamu. Sekarang aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bianca, aku ke kantor dulu ya. Kalau kondisi kamu nggak lebih baik, kamu telepon aku. Nanti aku pulang, anterin kamu ke dokter. Atau apa sekarang aja aku antar kamu ke dokter? Gak usah. Gak usah, Mas. Ya udah, aku berangkat ya. Aku mau tanya sesuatu sama kamu. Apa sekarang kamu sudah mencintai Aisyah? Sebaiknya aku nggak usah jawab pertanyaan Bianca. Aku nggak mau sakitin perasaan dia. Aku cinta sama kamu, Bianca. Kamu gak usah mikir macam-macam. Perasaan aku ke kamu gak akan pernah berubah. Aku berangkat ya. Kenapa kamu gak jawab, Mas? Apa karena kamu udah mencintai Aisyah, jadi kamu gak bisa jawab?
Kamu gak mau jawab karena kamu takut nyakitin perasaan aku kan? Sama Karisa, non Karisanya. Ada anak papa nih yang cantik ada di sini. Lagi main ya? Iya, Pak. Papa mau berangkat ke kantor dulu. Oke, jangan lupa oleh-olehnya ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pak. Dadah, Papa. Ya. Oke. Dadah, Papa. Kenapa Aisyah terus membayangi ingatan aku? Manisnya kamu, kebaikan kamu, dan yang paling menyentuh hati aku adalah kesabaran dan ketabahan kamu. Apa sekarang kamu sudah mencintai Aisyah? Apa memang aku sudah mencintai Aisyah? Aisyah. 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 Mbak, Aisyah ada yang mau aku omongin sama kamu. Iya, masukin Mbak. Sebentar, Pak. Mbak diminum dulu ya. Kamu tau gak sih, Setia adik tirinya Mas Dimas itu datang ke Indonesia itu buat apa? Waktu itu sih Mas Dimas cerita katanya Mas Setia datang ke Indonesia karena dia mau cari pelaku pembunuhan adiknya. Kamu tau gak siapa adiknya Setia? Hans. Hans. Ya Allah, gimana seandainya Mas Dimas sampai tahu soal ini? Hal seperti ini mana mungkin bisa disembunyiin selamanya. Cepat atau lambat, Mas Dimas, Bu Lydia dan Mas Setia pasti akan tahu kalau aku pernah dipenjara karena kasus pembunuhan saudara dari Mas Dimas. Dan saat mengetahui itu, dia pasti akan marah dan benci banget sama aku. Aisyah, kalau masalah ini terbongkar, kamu akan bilang apa? Pasti kamu akan jujur kan kalau bukan kamu pelakunya? Pasti kamu akan jujur kan? Kalau aku pelakunya. Kamu gak akan mungkin mau kehilangan Mas Dimas. Kamu pasti akan kasih tahu mereka kejadiannya sebenarnya. Iya kan?
apalagi sekarang kamu bisa kedua ya Mas Dimas, dan itu artinya aku adalah saingan buat kamu, dan kamu gak akan mungkin mau kehilangan Mas Dimas. Kamu pasti akan bilang kalau aku pelakunya kan? Iya kan? Enggak, Mbak. Dulu aku janji sama Mbak kalau aku nggak akan bilang sama siapa-siapa. Begitupun dengan sekarang, Mbak. Aku nggak akan bilang sama siapapun. Bahkan jika semuanya tahu yang sebenarnya, aku bakal tetap mengaku di hadapan semuanya kalau aku adalah pembunuhnya. Aku pelakunya, Mbak. Tapi Mbak Bianca, gimana? Mbak bakal bongkar semuanya. Aisyah, kalau dari dulu sampai sekarang kita bisa merahasiakan ini, kenapa kita nggak bisa merahasiakan ini untuk selamanya? Aku mohon sama kamu. Tapi aku nggak bisa bohong sama Mas Dimas, Mbak. Atau gini aja, Mbak. Aku bakal ngaku sama Mas Dimas kalau aku kena di penjara karena ngebunuh orang. Tapi aku nggak akan bilang kejadian sebenarnya seperti apa, Mbak. Enggak. Aisyah nggak boleh bicara soal ini sama Mas Dimas. Aku takut. Iya, kalau Mas Dimas percaya sama Aisyah. Kalau enggak, gimana kalau nanti dia berusaha untuk menyelidiki dan semuanya terbongkar kalau akulah pelakunya. Mbak. Jangan Aisyah, jangan. Kamu jangan bilang sama Dimas. Kamu tolong jangan bilang sama siapa-siapa, tolong. Kamu jangan bongkar rahasia kita. Aku mohon. Aku gak sanggup kehilangan Mas Dimas. Aku gak sanggup. Aku gak bisa. Aku mohon sama kamu. Lagi juga masalah ini tuh juga belum tentu terbongkar. Kita hanya harus menjaga rahasia kita untuk selamanya. Bisa kan Aisyah? Aisyah, aku mohon sama kamu. Aku bohong sama Mas Dimas. Aisyah, kamu gak bohong sama Mas Dimas. Kan dia gak pernah nanya. Kamu gak perlu bohong sama dia. Kamu cuma perlu gak usah bahas soal ini sama Mas Dimas, itu aja. Tapi Mbak, kalau Mas Satya cari tahu terus dan akhirnya dia tahu kalau aku pelakunya, gimana Mbak? Aku nggak mau dipenjara lagi, Mbak. Aku nggak mau. Aku takut Mbak. Aisyah, aku tahu kamu takut. Aku juga takut. Aku juga takut sama. Untuk saat ini aku benar-benar belum bisa berpikir. Tapi aku janji aku akan cari jalan keluarnya. Aku janji. Tapi tolong kamu harus rahasiakan ini dulu sampai aku ketemu jalan keluarnya. Aku akan pikirkan cara. Aisyah, tolong percaya aku. Iya Mbak. Aisyah, makasih Aisyah, makasih. Bianca, tunggu.
barusan dari mana? Bianca, Ya, dari mana? dari pavilion Aisyah. What? OMG. Aduh. Mama, kenapa sih kok dipukul? Biar otak kamu yang geser itu balik lagi ke posisi semula. OMG, Bianca. No, Mama tuh bener-bener gak habis pikir ya sama kamu ya. Dan Mama gak bisa ngertiin maksud kamu itu apa. Kok bisa-bisanya kamu malah datang ke pavilion pelakor itu? Maksud kamu itu apa? Hah? Perempuan kampung itu udah nyakitin hati kamu, Bianca. Dia udah merebut suami kamu. Jadi buat apa kamu datangin lagi ke pavilionnya? Kebetulan tadi ada sesuatu yang harus Bianca ceritain sama Aisyah. OMG, kamu cerita sesuatu ke dia? Oke, Bianca. Mama lihat, semalam itu kamu memang gelisah. Tapi kan ada Mama. Kamu punya Dimas. Jadi ngapain kamu cerita sesuatu? Justru harusnya kamu tuh ceritanya ke Mama. Iya Mama sayang, maafin Bianca ya Ma. Cuma untuk cerita yang satu ini kayaknya Bianca lebih nyaman kalau cerita sama Aisyah. Oh no. Oh no, Bianca. Mama gak salah dengar ini. Kamu ngomong kamu lebih nyaman bicara cerita sama si Aisyah. Ampun ya, Mama benar-benar minta ampun sama kamu. Gimana caranya supaya Mama itu bisa sabar kalau kamu terus-terusan seperti ini? Hah? Kamu ingat omongan? Mungkin kali ini itu dia belum ada pengaruhnya dalam kehidupan kamu. Tapi kalau dia berhasil sedikit saja mengambil hati Dimas, maka dia akan berhasil ngerebut hati suami kamu sepenuhnya. Bianca, remember dengan omongan Mama ini. Jangan salahkan Mama kalau pada akhirnya kamu yang akan tersingkirkan. Mama udah selesai bicara ya. Aku pamit ya. Bianca, 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 Bianca. OMG. Hi. Kenapa sekarang Bianca itu jadi keras kepala banget ya? Udah kayak batu. Gak habis pikir. Perasaan semua yang saya omongin itu adalah demi kebaikan dia sendiri. Kok kayak saya menyakitin dia jadinya. Di sini ya. Siapa, Mama? Ibu Lydia, aku loudspeaker ya. Ya Bu, ada apa Ibu? Bu Siska, apalagi urusannya kalau bukan soal Bianca. Asal Bu Siska tahu apa yang dilakukan Bianca siang ini. Masa Bianca lagi dan lagi datengin pavilion itu. Tahu dia mau ngapain di sana, Bu Siska? Dia bilang dia mau curhat. Curhat? Mau ngapain dia curhat? Nah, itu dia. Aneh banget kan, Bu Siska. Aduh, bener-bener dia nggak masuk akal. Nih ya,
Bianca itu masuk ke dalam perangkapnya yang sok baik itu. Ya kan? Nanti bisa akhirnya Bianca malah nerima untuk jadi istri keduanya Dimas. Wah, ini tidak bisa dibiarkan, Bu Lydia. Ya, terus mesti gimana dong? Oke, saya punya rencana. Begini. Dimas siang ini ngajak kita makan siang bersama di restoran. Cepat sana kamu siap-siap. Hei, kamu dengar nggak yang saya omongin? Punya kuping kan? Punya mulut kan? Bisa jawab kan? Bisa nggak? Hah? Iya, Bu. Ya udah sana cepet. Kita lihat ya apa yang akan kami lakukan terhadap kamu. Hampir aja jatuh. Bim, Bro. gimana? Informasi apa aja yang lo dapetin soal Hans? Gue udah dapet, Bro, informasi dari pihak yang berwajib. Dan ternyata orang yang udah ngebunuh Hans itu bernama Aisyah. Aisyah? Saya lupa perkenalkan ke kamu ya. Aisyah ini istri saya. Enggak mungkin Aisyah istrinya Dimas. Lagian nama Aisyah di Indonesia kan banyak. Aisyah itu orang di sini atau orang di kampung ini? Gue nggak dapet info soal itu, Bro. Tapi yang jelas, gue udah nanya sama penduduk sini. Dan mereka bilang ada 5 Aisyah di kampung ini. Yang pertama, Aisyah yang masih 12 tahun. Terus yang kedua, Aisyah yang usianya 20 tahun. Yang sekarang bekerja di perusahaan sawit di kampung ini. Terus yang ketiga, Aisyah yang udah lama nggak tinggal di kampung ini. Karena udah menikah dan dia pindah ke Jakarta. Terus yang keempat, Aisyah yang usianya 25 tahun. Yang sekarang bekerja di pabrik susu di kampung sebelah. Dan yang terakhir, yang kelima, Aisyah yang berusia 26 tahun. Yang sekarang kerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga. Cuma itu info yang gue dapat, Bro. Dan ketiganya itu nggak ada nama panjang, hanya Aisyah. Foto-foto. Apa kita bisa minta foto sama pihak berwajib? Kalau soal foto kayaknya nggak bisa, Bro. Soalnya kasus ini juga udah ditutup. Dan kita nggak bisa ikut campur. Apalagi mengorek-ngorek info yang lebih dari ini, Bro. Tapi intinya, pelaku yang bernama Aisyah, yang udah ngebunuh Hans, itu pernah dipenjara selama 2 tahun. Tapi udah bebas.
2 tahun. Orang itu ngebunuh Han adik gue dan dia cuma dihukum 2 tahun. Cuma begitu info yang gue terima. Dan infonya juga, kejadian ini juga setengah dari kecelakaan yang tidak terencana, bro. Nggak bisa, tetap aja. Karena orang itu udah ngebunuh Han. Sekarang kita harus gimana lagi dong? Pihak berwajib juga udah ngambil keputusan, bro. Dan kita tuh nggak bisa apa-apa. Gue ngerti perasaan lo. Tapi lo tenang aja, gue bakal bantu lo. Mambret. Ampun deh. Sabar ya Widya, sabar menghadapi pelakor seperti ini mesti sabar. Bu, Mbak Biankanya mana? Udah berangkat duluan, kelas ya. Naik mobil yang lain bareng sama Karissa. Gak mau tuh dia barengan sama kamu. Lagian siapa juga yang nyaman satu mobil sama pacar kamu, ya kan? Jadi kamunya yang harusnya tahu diri dan ini semua adalah perbuatan kamu, ya kan? Padahal aku pikir Mbak Bianca sekarang sudah baik-baik aja sama aku. Apalagi setelah pembicaraan kita tadi pagi. Tapi ternyata Ampun ya kamu. Bengong aja terus di situ. Cepetan sini, bukan pintu buat saya. Lambat, bikin saya emosi tau gak? Body dibikin makan lagi, paham? Duduk depan. Tutup. Cepetan. Aduh, benar-benar bikin emosi. Ih, ayo Pak, jalan Pak. Alhamdulillah, beres. Aisyah lagi ngapain ya? Coba aku telepon. Enggak. Biar gimana pun, Bianca itu adalah istri pertama aku. Aku harus lebih prioritasin dia. Video call Bianca. Ternyata punya 2 istri itu gak mudah. Apakah yang sudah aku lakukan sekarang ini cukup adil buat Bianca dan Aisyah? Aku sendiri bahkan gak yakin. Apalagi belakangan ini yang ada di benak aku, kenapa selalu Aisyah? Enggak boleh seperti ini. Lebih baik aku telepon Bianca dulu. Sayang, Papa video call nih. Yeay, Papa video call. Cepetan Ma diangkat. Iya, kita angkat sini angkat bersama-sama. Udah. Oke. Halo Papa. Ini 2 kesayangan Papa lagi ngapain? Kok mukanya putih begitu? Kita lagi main kartu Uno, Pak. Iya nih, kita lagi main kartu Uno, Mas. Oh, sayang banget Papa gak ikutan. Karissa punya ide gimana kalau Papa udah pulang kerja, kita main lagi. Wah, Mas, kamu ditantangin tuh. Boleh. Tapi siap-siap. Kamu sama Mama mukanya putih semua. Karena Papa pasti menang. Wah, Papa nantangin kita nih, Ma. Dia belum tahu kalau kamu tuh jago ya. Hati-hati loh Mas, bukan kita yang bakal coreng-coreng, tapi kamu yang mukanya bakal putih-putih. Karena sekarang
Karisa tuh jago banget Mas main Unonya. Papa nggak lihat Mama aja kalah sama Karisa. Apalagi Papa. Semuanya Karisa libas habis. Anak papa udah gede ya. Bahasa dari mana nih? Ada deh. Ya ampun, pinter banget sih. Kalau seperti ini rasanya kita jadi kembali seperti dulu ya Mas. Keluarga yang bahagia tanpa masalah, tanpa Aisyah. Bianca, Ya Mas, Aisyah ada di situ nggak? Aisyah? Gak ada. Kenapa Mas? Ya udah, kamu terusin mainnya ya sama Karisa. Anak papa yang cantik, tunggu papa pulang ya. Dadah Papa. Bahkan saat menelpon aku, Mas Dimas nggak lupa menanyakan Aisyah. Atau jangan-jangan Mas Dimas emang mau nelfon aku cuma mau menanyakan keadaan Aisyah. Apa iya benar kata Mama tadi, bahwa pelan-pelan aku pasti yang akan tersingkir oleh Aisyah. Ayo capcus, lama banget turun aja. Ayo cepetan ikut. Hai Pak Irwan. Oke, thank you. Pak Irwan dan Bu Siska juga ikut makan siang bareng. Tapi Mas Dimas sama Mbak Bianca di mana? Kok nggak kelihatan? Aisyah. Kenapa Aisyah nggak angkat telepon aku ya? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama dia. Karena biasanya biar apapun yang terjadi dia pasti angkat. Nggak pernah sampai seperti ini. Cek 1 miliar ini bisa kamu cairkan kapan saja dan bisa kamu gunakan semau kamu. Kamu pasti kaget kan? Kenapa saya kasih tambah lagi? Karena saya pikir kemarin 500 juta kurang tuh kan. Makanya sekarang saya tambah menjadi 1 miliar. Kalau masih kurang bilang aja sama saya. Berapa yang kamu mau? Supaya kamu bisa pergi meninggalkan Dimas. Kamu bilang. Pak Irwan. Saya ini seorang ayah Aisyah. Bagi seorang ayah, kebahagiaan seorang putrinya adalah hal yang paling penting. Saya akan lakukan apapun yang kamu mau supaya kamu bisa pergi dan gak usah merusak lagi kebahagiaan dari putri saya. Lagi-lagi semuanya ngira aku menikahi Mas Dimas demi uang. Tapi sekarang aku harus gimana? Bener kata Mas Dimas. Harusnya tadi aku ikut aja ke kantor. Hei, jangan diam aja, udah terima ini. Dan saya rasa ini nilai cukup untuk menghidupi kamu sampai kamu tua nanti. Kamu juga bisa untuk jadikan modal usaha supaya kau bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih halal. Aisyah, disuruh ambil uangnya kamu malah nangis. Udah deh, gak usah munafik jadi perempuan. Siapa sih yang gak mau uang sebesar itu? Ya kan?
Maaf Bu, saya nggak bisa terima. Kamu tuh nggak usah banyak gaya ya. Disuruh ambil, lebih baik ini kamu ambil. Enggak Bu. Ambil aja. Enggak Bu. Hei, Bu, saya minta maaf Bu, saya nggak sengaja Bu, saya minta maaf banget. Nggak sengaja gimana? Saya ngeliat sendiri kok kamu kedorong tangannya Bu Siska. Anak kecil juga tahu kalau kamu tuh sengaja. Kamu tuh memang perlu diketok. nggak usah Bu, nggak usah Bu. Biarin aja Pak Irwan. Kipas di rumah saya banyak. Dia tuh harus dikasih pelajaran. Nggak apa-apa, Ma. Agak lumayan sakit, Pak. Betul-betul kelewatan kamu ya. Sudah dikasih 1 miliar masih kurang juga. Kamu itu betul-betul nggak tahu malu. Kamu istri aku, Aisyah. Aku janji akan selalu melindungi dan menjaga kamu selama hidup aku. Iya Mas, aku istri Mas. Apa malam ini aku akan jadi istri Mas Dimas yang seutuhnya? Selamanya aku akan terus mencintai kamu. Aku janji. Sekarang pertanyaannya adalah, apa kamu akan bisa mencintai aku seperti dulu lagi, Mas? Karena saat ini yang kamu miliki bukan cuma aku, bahkan bibir yang mengecup keningku. Bibir itu baru saja mengecup perempuan lain. Aisyah sekarang sudah mau nikah. Dia udah pindah ke Jakarta. Ikut suaminya. Alhamdulillah suaminya orang baik banget. Kalau boleh tahu, nama suaminya siapa, Bu? Namanya Dimas.